Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renova Ezra Manurung, NIM 2210417701 dari kelas M3. Di sini saya sebagai mahasiswa A. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 2210417676 dari kelas M3. Saya sebagai mahasiswa B. Perkenalkan, nama saya Vitalisa dengan NIM 2210417708 sebagai mahasiswa C. Perkenalkan, nama saya Betri Pranisa dari kelas M3 dengan NIM 2210417668 sebagai mahasiswa D. Baiklah, di sini kami akan diskusi tentang model perilaku konsumen. Langsung saja ke videonya. Kita jadi gak sih diskusinya? Kan Nova belum datang ya, ada jam segini. Lah, nggak tahu kemana. Katanya kumpulnya jam 2. Ini kan harus jam 2, tapi dia belum datang. Nanti gue jadi dulu. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau seandainya Novanya belum datang 5 menit lagi, kita cancel aja, lain waktu aja. Soalnya aku juga masih ada keperluan. Bisa? Setuju kan? Itu loh, Pak. Aduh, teman-teman maaf ya, saya telat tadi, saya kena macet di jalan. Ini udah jam berapa, Nova? Iya, maaf. Langsung saja kita mulai ya. Hari ini saya ingin kita membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting untuk kita memahami mengapa seseorang membeli barang atau jasa tertentu. Saya setuju, model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat oleh individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana yang menyadari ada kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan itu dalam langkah awal, bukan? Ya, benar sekali. Setelah tahap pengenalan masalah, langkah berikutnya mencari informasi. Seseorang akan mulai mencari opsi produk atau layanan untuk kebutuhan mereka. Dan juga jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk dengan layanan yang berbeda berdasarkan dengan kriteria tertentu, misalnya dari harga produk, merek produk, dan kualitas produk itu sendiri. Betul sekali, setelah tahap itu kita masuk pada tahap keputusan pembelian. Disinilah orang-orang memutuskan untuk membeli barang atau produk yang dievaluasi. Tentunya tahap evaluasi penting untuk seseorang karena disinilah mereka mengevaluasi apakah produk yang sudah dibeli itu sesuai dengan harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Itu benar-benar menarik. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu mempengaruhi bagaimana mereka memilih, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria, evaluasi, dan bahkan kebutuhan pembelian mereka. Contoh yang bagus adalah ketika seseorang dengan gaya hidup peduli lingkungan, maka dia akan memilih produk berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup merupakan faktor yang penting untuk kita untuk mempengaruhi kita dalam membeli barang atau jasa. Dan ini juga membantu kita untuk memahami mengapa orang-orang dengan latar belakang, nilai-nilai, dan minat yang berbeda memiliki keputusan pembelian yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait satu sama lain sekarang. Sama-sama, topik ini sangat menarik dan relevan di dalam dunia bisnis maupun di pemasaran. Setuju. Dan kita dapat mengambil pengetahuan untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali, karena memahami perilaku konsumen itu merupakan kunci dalam kita merancang strategi yang lebih efektif dan juga produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, dari kami dapat
melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi preferensi konsumsi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dan prioritas. Betul, jadi bagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar. Saya setuju, dan juga mungkin penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan saat ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Terdengar seperti rencana yang baik, pemahaman yang baik tentang model perilaku konsumen dan juga pengaruh gaya hidup merupakan sangat penting untuk kita karena untuk membuat kita lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam dunia bisnis dan juga pemasaran. Benar, Kuno. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama, mari kita terus belajar dan berbagi pengetahuan kita satu sama lain ya. Setuju, semoga kita semua sukses untuk menjalankan akademik dan profesional kita masing-masing. Baiklah, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Jadi kesimpulan diskusi kita yaitu bahwa perilaku konsumen adalah kunci untuk kita merancang strategi pemasaran dan juga perubahan gaya hidup itu memang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Sekian, terima kasih.